Jadi sebetulnya yang kita saat ini kita ingin sampaikan bahwa masyarakat itu khawatir terhadap gigitan nyamuk dan pemerintah menyebarkan nyamuk. Nah, kalau kita lihat saat ini dari pihak Kementerian Kesehatan, mereka menyampaikan bahwa nyamuk itu adalah teman. Nyamuk itu adalah tidak berbahaya kalau digigit. Kemudian ya banyak hal ya, misalnya selamat datang nyamuk ya, dan lain-lain ya. Sedangkan kita punya kearifan lokal ya, di dalam alam bawah sadar kita bahwa nyamuk itu adalah musuh kita. Hal ini yang sebetulnya menjadi permasalahan. Nyamuk Aedes aegypti itu dia adanya pagi atau siang hari. Dan di sini kawan-kawan adalah para pekerja yang juga sering berinteraksi di luar. Ya. Sekarang saya tanya, kalau kawan-kawan digigit nyamuk, kawan-kawan pasti nempok nggak? Iya, nempok ya. Banyak dari mereka bilang nggak apa-apa. Ya, jadi propaganda atau promosi dari Kementerian Kesehatan nggak ada masalah. Kalau itu nyamuk Wolbachia, silahkan digigit ya. Ada video mengatakan dia masukkan di ini ada 500 nyamuk dan lain-lain. Sekarang saya mau tanya, bagaimana ya kalau kita biarkan nyamuk digigit, ya nyamuk menggigit kita, bagaimana kita mengetahui apakah nyamuk itu adalah nyamuk Wolbachia atau dia nyamuk yang mengandung DBD? Kan nggak ada tandanya. Dia kan sama nyamuk Aedes aegypti. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan silahkan digigit ya, mereka cuma mengatakan begitu ya. Bahkan dari wakil ketua Komisi 9 ya mengatakan ya, ribuan nyamuk tidak ada masalah bagi saya. Sekarang coba gimana kita membedakan kalau nyamuk itu Wolbachia atau nyamuk itu mengandung DBD? Ya. Karena nggak ada tandanya, nggak warnanya sama, teksturnya, siapapun nyamuk apapun pasti kita juga nggak mau digigit karena takut ini nyamuk punya virus DBD tadi. Jadi nggak masuk akal. Yang kedua, banyak disampaikan kita nyebar nyamuk juga, tapi kita juga memberantas sarang nyamuk juga. Masuk akal ya? Enggak masuk akal ya. Karena apa? Begitu kita bersihin genangan, artinya semua telur-telur nyamuk yang Wolbachia tadi juga hilang gitu. Jadi nggak masuk akal. Nyebar juga, kita melakukan 3M juga, pemberantasan sarang nyamuknya, nggak masuk akal. Jadi banyak hal-hal ya, kalau kita lihat di website-nya Kementerian Kesehatan ya, itu ya kita punya nalar lah, kita punya logika sederhana ya. Dan di situ ada video saya dilarang menggunjing nyamuk. Dilarang menggunjing nyamuk. Jadi kita di sini, masyarakat di sini adalah objek. Karena disebarnya itu di perumahan. Jadi masyarakat sendiri nanti yang akan menyebarnya. Jadi kita dikasih ember-ember yang bersihkan nyamuk, 4 kapsul-kapsul dipaskan, kemudian nanti menetas, menyebar. Ya, artinya di perumahan-perumahan kita. Artinya kalau ada apa-apa yang menjadi korban adalah masyarakat, dan sebagian masyarakat itu adalah pekerja. Jadi layak dong kalau kita khawatir, layak dong kalau suara kita didengar, layak dong kalau kita menggunjing nyamuk, layak dong kalau kita diterima oleh pihak Kementerian Kesehatan kalau kita punya kekhawatiran. Ini yang dilakukan di Singapura. Di Singapura nyamuk dilepas tahun 2016. Tahun 2020 kasus DBD tertinggi sepanjang sejarah. Jumlahnya sangat tinggi, di sana cuma berapa? Cuma 5 juta manusia. Tapi tingkat kasusnya itu sudah menyamai negara Indonesia yang 275 juta. Coba bayangkan. Kalau di sana khawatir, ya, artinya mereka saja sudah mengatakan, ini menariknya, Direktur Institut
kesehatan lingkungan di sana mengatakan bahwa penyebaran teknologi Wolbachia ini tidak efektif untuk mengatasi peningkatan DBD. Dia bilang not a silver bullet. Ya. Jadi bukan kalau ini disebar pasti menutup, tidak. Intinya itu. Dan tahun 2023 ada 50 klaster aktif. Coba bayangkan, 50 klaster aktif yang tadinya tidak ada kasus DBD sekarang jadi aktif. Ada kasus DBD. Jadi kita lihat ini kan dia nggak, kalau melihat jangka pendek saja ya nggak bisa, harus dilihat jangka panjang. Baru setelah 4 tahun kelihatan naiknya. Dan sekarang ini mereka tidak mau lagi menyebarkan, sudah. Dan dia mengatakan dia sudah tidak mau sebagai kunci percobaan lagi, tempat pada proyek penyebaran nyamuk dia tidak mau. Tadinya dia mau, sekarang dia tidak mau. Jasanya dia nggak mau apa? Ada 4 hal. Tapi yang paling utama, dia mendengar kekhawatiran masyarakat. Dia dengerin. Begitu masyarakat khawatir, oke. Ya, mungkin di sini ya kita melihat gitu ya. Ya kita coba kemarin menyampaikan di Kemenkes, ya kita tidak diterima, ya artinya tidak ada dialog di sana. Padahal ya, dari peraturan Menteri Kesehatan sendiri ya itu harus ada sosialisasi. Dan kita melihat, kita tanya banyak orang, mereka tidak mengerti. Artinya tidak ada dari komunikasi secara langsung atau dialog ya, yang ada hanya sifatnya monolog. Kemudian yang kedua, permasalahan di Singapura yaitu ada dampak negatif terhadap ekologi. Makanya sekarang mulai banyak kutu busuk, ya, kutu busuk banyak banget sih. Sekarang masyarakat khawatir. Nah, kembali lagi, ini kelihatannya jangka panjang. Di Sri Lanka disebar tahun 2018. Sekarang menjadi sangat tidak terkendali. Kenaikan kasus demam berdarah 3 kali lipat. Bahkan tahun 2023 2000%. Bayangkan 2000%. Semua permasalahan ini kan nggak disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Yang disampaikan bahwa ini adalah teman, yang adalah baik, ya. Tapi resiko-resiko ini tidak disampaikan. Yang menjadi suatu hal yang kita harus concern bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menggunakan data dari para peneliti di UGM yang sampelnya sangat terbatas. Dan itu kalau kita pelajari ya, banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak memadai untuk digunakan sebagai dasar disebarkan di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan lain-lain. Kenapa tidak memadai? Ya, karena tadi apakah sampel sekecil itu di kota Jogja, Sleman, atau Bantul mewakili? Tidak mewakili manusia-manusia yang ada di kota-kota lain. Apakah kerapatan penduduk di sana mewakili kerapatan penduduk yang ada di tempat lain? Apakah karakter manusianya sama? Apakah karakter nyamuknya sama? Apakah kondisi geografisnya sama? Nah ini yang menjadi masalah. Kemudian juga di Pulau Maui di Hawaii itu terjadi jumlah nyamuk yang tidak terkendali, sehingga ya, di sana lingkungannya menjadi kacau, menjadi terkontaminasi. Wisatawan yang tadinya datang tidak lagi mau datang. Ini saya baru pulang dari Jepang, kemarin dari Jepang. Jadi di airport Narita itu ada pengumuman, ya, hati-hati nyamuk, ya, hati-hati terhadap nyamuk di negara-negara tropis termasuk di Indonesia. Jadi ini sudah warning, ya, sudah warning. Begitu kita sudah banyak, kenapa sekarang kita harus disebar tanpa, nah ini menariknya, tanpa kajian yang cukup lengkap, ya, menyeluruh dan secara jangka panjang. Karena yang kita lihat, ya, semua jangka pendek, ya, dan tadi ya, sampelnya sangat sedikit. Harusnya kalau disebar di Jakarta, buat kajian di Jakarta. Lihat
bagaimana evaluasi. Dan yang mengevaluasi itu juga penting. Yang mengevaluasi harus independen. Nggak bisa yang membuat penelitian, ya, dia juga yang meneliti resikonya juga dia juga. Justru itu semuanya ini harus transparansi, harus disosialisasikan ke masyarakat. Nah ini kalau kita lihat semuanya berlangsung secara kesusu, ya. Terburu-buru, ini harus sesuai dengan timeline jadwal yang ada, harus disebar selama sekian bulan sampai bulan April sampai bulan Mei, ya. Dan semua bulan itu kan bulan pilpres, ya. Kita fokus ke pilpres dan saat itu juga saat mereka menyebarkan nyamuk. Nah, kalau kita mau melihat contoh-contoh kasus yang lain itu cukup banyak, ya. Saya pikir berarti itu waktu. Tapi kalau melihat bagaimana perubahan ini, jadi ada yang namanya kalau alam sudah nggak seimbang, ya, ini kan Wolbachia-nya alamiah, nyamuknya alamiah. Begitu ini dimasukkan, ya, ini menjadi tidak alamiah. Alam menjadi tidak seimbang. Begitu alam menjadi tidak seimbang, nah tadi kita lihat banyak sekali hal-hal yang tak terduga. Di luar negeri sudah mulai ada mutasi, ya, mutasi genetik dari nyamuk-nyamuk karena dia fight back, gitu. Dia ada resistensi. Begitu si nyamuk diinjeksi, dia punya namanya resistensi tubuh. Nah, resistensi tubuh ini menyebabkan dia amat kuat lagi. Makanya banyak penyakit-penyakit baru yang muncul, ya. Di beberapa negara yang kita lihat kaki gajah, kebutaan, dan lainnya. Jadi mereka sangat takut. Dan di sana juga masyarakat sama seperti di Indonesia. Jadi bukan hanya di Indonesia dia khawatir, di belahan dunia yang lain juga masyarakat sangat khawatir. Nah, ini kita baru melihat dari dua sisi. Dan sisi yang paling bahaya itu adalah pertahanan dan keamanan nasional. Mungkin saya pikir kalau untuk pertahanan karena waktu, ya, tapi nanti saya jelaskan, ya, bagaimana bioweapon, senjata biologis saat ini menggunakan nyamuk. Yang ada sekarang kejadian-kejadian, ya, nyamuk yang disebar ini yang penting, asalnya bukan dari Indonesia. Ini yang penting. Kita udah banyak jenis nyamuk di Indonesia, sudah banyak jumlahnya. Tetapi yang disebar bukan dari Indonesia, dari Monash University Australia. Saya sudah tanya. Pertanyaannya, ini kan jumlahnya banyak yang diimpor. Pertanyaannya sederhana. Dari sekian banyak itu, bisa dijamin nggak telur nyamuk itu tidak disisipkan jenis-jenis penyakit lain? Ya. Dan geopolitik saat ini tidak baik-baik saja. Perang di Ukraina, yang di Timur Tengah dan lain-lain. Ya, seharusnya ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Dan yang menarik di sini, ya, semua ini ujung-ujungnya adalah keselamatan manusia. Maka dari itu kita minta kawan-kawan semua untuk juga aktif melindungi dirinya sendiri. Harus sudah mulai cerdas. Saat ini sudah mulai ada fenomena peningkatan COVID ataupun pneumonia dan lain apalagi sekarang penyebaran nyamuk. Jadi kawan-kawan harus cerdas terhadap kesehatan. Karena kalau dulu kita lihat, ya, sistem penjajahan itu perang secara fisik, kemudian mulai ekonomi masuk, ya, dengan hutang dan lain-lain. Nah sekarang yang ketiga yaitu dengan kesehatan. Jadi kawan-kawan harus hati-hati, harus cerdas menyikapinya. Karena kita perlu berdaulat dan kita, ya, perlu menentukan nasib kita sendiri dengan apa? Dengan terus berhati-hati, ya, terus mendengarkan kita terhadap permasalahan yang ada. Justru itu salah satu tujuan dari kita menyampaikan ini adalah kita ingin mengedukasi masyarakat, termasuk tentunya para pekerja yang menjadi komponen paling besar masyarakat di Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.